Hikmah Kehidupan dalam Kitab Tuhaf Al-Uqul, halaman 61 hingga 80. Kita pakan ukan kumpulan hikmah dan nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para imam Ahlul Bait yang menyinari hati orang-orang yang mencarinya. Setiap lembaran dalam kitab ini mengajar tentang kehidupan, keimanan, dan akhlak yang luhur. Pada bagian sebelumnya, kita telah melihat pentingnya kesederhanaan, kejujuran, serta kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Kini, pada halaman 61 hingga 80, semakin dalam dibahas tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan sejati dengan memperbaiki hati, menjaga lisan, serta mengutamakan keadilan dan kasih sayang dalam bermasyarakat. Menghiasi hati dengan ikhlas. Keikhlasan merupakan inti dari setiap amal yang diterima oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharap pujian atau balasan dari manusia akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Dikisahkan dalam kitab ini bahwa ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara agar amalku diterima Allah?" Beliau menjawab, "Lakukanlah setiap amal hanya karena Allah dan jangan berharap kepada selainnya." Ikhlas tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam setiap kebaikan yang dilakukan kepada orang lain. Orang yang menolong sesama dengan hati yang tulus akan mendapatkan balasan dari Allah, bahkan jika pertolongannya tidak pernah diketahui oleh siapapun. Menjaga lisan dari ucapan yang menyakiti. Dalam bagian ini juga ditekankan tentang pentingnya menjaga lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang mukmin sejati adalah mereka yang menjaga lisannya dari menyakiti orang lain." Terkadang, tanpa disadari, seseorang mengucapkan kata-kata yang menyakitkan atau menggunjing keburukan orang lain. Dalam kitab ini disebutkan bahwa lisan adalah salah satu penyebab utama seseorang terjerumus dalam dosa. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan bahwa diam lebih baik daripada berbicara sesuatu yang sia-sia atau menyakiti hati orang lain. Dikisahkan bahwa ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling ringan tetapi pahalanya besar?" Beliau menjawab, "Menjaga lisanmu." Menyebarkan kasih sayang dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa kehidupan yang damai hanya dapat terwujud dengan adanya kasih sayang di antara sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa seseorang tidak akan masuk surga sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dalam kitab ini disebutkan bahwa kasih sayang bukan hanya kepada orang yang dikenal, tetapi juga kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Orang yang menolong anak yatim, membantu fakir miskin, dan mengulurkan tangan kepada yang sedang dalam kesulitan akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah melihat seorang lelaki yang enggan menolong tetangganya yang sedang kesulitan. Beliau pun bersabda, "Orang yang tidak peduli dengan saudaranya, maka Allah pun tidak akan peduli kepadanya." Keadilan sebagai pondasi kehidupan. Dalam bagian ini juga ditegaskan tentang pentingnya menegakkan keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seorang pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, sementara pemimpin yang zalim akan menghadapi hukuman yang berat. Keadilan tidak hanya berlaku bagi para pemimpin, tetapi juga bagi setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kitab ini disebutkan bahwa seseorang harus selalu bersikap adil, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, maupun dalam bermasyarakat. Disebutkan pula bahwa ketidakadilan adalah sumber dari segala kerusakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa doa orang yang dizalimi akan langsung sampai kepada Allah tanpa ada penghalang. Oleh karena itu, siapapun yang ingin hidup dalam ketenangan harus menjauhi segala bentuk kezaliman. Kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Dalam halaman-halaman ini juga ditekankan bahwa kesabaran adalah kunci utama dalam menghadapi segala cobaan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan, maka bersabarlah dalam menghadapi ujian." Setiap manusia pasti akan mengalami masa-masa sulit, tetapi orang yang sabar akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dalam kitab ini disebutkan bahwa mereka yang mampu menahan diri dalam menghadapi kesulitan akan mendapatkan pahala yang besar. Dikisahkan bahwa ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah dalam keadaan penuh kesedihan karena kehilangan orang yang dicintainya. Rasulullah pun menenangkannya dan berkata,
Bersabarlah, karena setiap air mata yang jatuh karena kesabaran akan diganti dengan kebahagiaan yang lebih besar di akhirat. Menjalin silaturahmi dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Salah satu ajaran penting dalam kitab ini adalah menjaga silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka hendaklah ia menjaga silaturahmi." Silaturahmi tidak hanya berarti mengunjungi keluarga atau sahabat, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan mereka. Rasulullah mengajarkan bahwa jika ada perselisihan, maka hendaknya segera diselesaikan agar tidak menjadi permusuhan yang berkepanjangan. Dalam kitab ini disebutkan bahwa putusnya hubungan antara saudara merupakan salah satu hal yang dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, setiap muslim dianjurkan untuk saling memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Kesimpulan, bagian ini semakin memperjelas bahwa kehidupan yang baik dapat dicapai dengan menjaga hati, lisan, serta hubungan dengan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa keikhlasan dalam beramal, menjaga perkataan, menyebarkan kasih sayang, menegakkan keadilan, bersabar dalam menghadapi ujian, serta menjaga silaturahmi adalah kunci utama menuju kehidupan yang penuh keberkahan. Semoga kita semua dapat mengamalkan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi sesuai dan lebih dekat kepada Allah. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari hikmah-hikmah ini dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.